Di dalam Islam, ilmu itu merupakan kewajiban. Wajib menuntut ilmu itu sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu banyak kata-kata yang terkait dengan kata ilmu di dalam Al-Quran, dan demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua sepakat ulama kita, tidak ada perbedaan pendapat mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Kan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Jadi menuntutnya itu yang wajib, belajarnya itu yang wajib, bukan pintarnya, bukan taunya, tetapi yang wajib itu menuntutnya. Kalau orang itu sudah belajar, kalau orang itu sudah menuntut, maka dia sudah terlepas daripada dosa, tidak lagi berdosa. Tapi apakah orang itu berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya? Tidak. Karena boleh jadi orang itu menuntut pada guru yang sama, belajar pada waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi pemahaman yang didapat oleh mereka itu tentu berbeda-beda. Artinya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepahaman mereka yang disebut dengan IQ itu tadi. Tetapi yang paling baik di antara mereka yang belajar itu bukanlah orang yang tahu, orang yang bisa mengamalkannya. Jadi hikmah ilmu itu adalah amal. Kalaupun dia berilmu tapi tak diamalkan, itu lebih buruk daripada orang bodoh yang tidak beramal. Orang berilmu itu bisa lebih mulia kalau dia mengamalkan ilmunya. Tapi ketika orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia lebih celaka lagi daripada orang bodoh. Ada dua orang, yang satu pintar, yang satu bodoh. Sama-sama tak beramal, sama-sama tak beribadah. Maka dua-duanya ini celaka, tapi yang lebih celaka lagi adalah orang yang berilmu tak beramal. Orang bodoh tak beramal celaka juga. Tetapi ada yang lebih celaka lagi, orang berilmu tak beramal. Itu lebih celaka lagi. Yang lebih celaka lagi daripada itu siapa? Berilmu tidak beramal tapi menyuruh orang berbuat amal. Ini lebih celaka lagi nih. Sampai-sampai Allah pun mengancam, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar marah Allah kepada orang yang berkata tapi dia tidak berbuat. Ilmunya tahu dia, ada sama dia. Ya. Beramal tidak. Tambahnya lagi menyuruh orang, menganjurkan orang. Nah, ini yang paling celaka nih. Sangat besar marah Allah kepada orang yang berkata tapi dia tidak berbuat. Maka ini ancaman bagi kami, para da'i, para ustadz, para guru-guru, ini ancaman bagi kami ini. Jangan cuma pandai berkata tapi tak pandai mengamalkannya. Jangan cuma bisa menyuruh tapi tak bisa pula mengamalkannya. Ini bahaya sekali. Jadi kalau di antara kita bapak yang mendengar saya yang berbicara, kalau bapak tidak mengamalkan apa yang saya bicarakan, itu belum sebesar dosanya daripada saya yang menyuruh tapi tidak mengamalkan. Ya, jadi itu dia. Baik. Oleh karena itu sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Itulah yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik orang berilmu itu dia berilmu, dia mengajarkannya dan dia mengamalkannya. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah. Tahu, mengamalkannya, menganjurkannya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu terkait dengan kita pelajaran kita membahas tentang kajian tasawuf,
Maka tasawuf ini berkaitan dengan hakikat. Ulama-ulama kita berpendapat dalam referensi kita bahwa ilmu itu ada tingkatannya. Sama seperti sekolah juga ada tingkatannya. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini banyakan nanya dalil, Pak. Kita bilang ilmu itu ada 4 tingkatnya, dalilnya mana? Nah, semuanya dalil dulu. Akhirnya nggak belajar-belajar karena nunggu dalil. Akhirnya nggak beramal-beramal gara-gara nunggu dalil. Berbeda dengan orang tasawuf. Beramal dulu, dalilnya dapatnya belakangan. Karena orang tasawuf itu beramal dengan hati, dengan rasa. Soal baik dan buruk kita sudah tahu itu. Jadi dia bukan mengedepankan dalil. Dalil itu bukan tidak perlu, tapi bukan di depan. Nah, ya. Banyak orang mau beramal tuh cari dalil dulu. Orang tasawuf tidak. Beramal dengan yakin. Kenapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Jadi dia beribadah tuh untuk mendatangkan keyakinan, bukan cari dalil. Dalil belakangan itu. Beramal dulu, nanti dalilnya belakangan. Itu bedanya dengan orang awam. Nah, oleh karena itu susahnya kadang-kadang menyampaikan ini begitu. Semuanya tanya dalil. Lalu kita bilang di Indonesia itu pendidikan ada SD, ada SMP, ada SMA. Kau sekolahnya apa dulu? SD, terus masuk SMP, terus SMA, terus kuliah di IAIN. Dalilnya itu mana? Kalau sikit-sikit mesti dalil duluan, ini bahaya. Ya dia sendiri pun banyak yang enggak pakai dalil juga. Pahami dulu apa itu makna dalil. Jangan sikit-sikit dipojokkan dengan dalil. Enggak ada itu dalil malam Jumat wirid-wirid ke rumah-rumah, Nabi enggak pernah buat. Nabi enggak pernah buat, tapi Nabi nyuruh. Nah, kan gitu. Hadis itu 3 maknanya. Yang pertama, apa yang diperbuat Rasul itu masuk sunnah. Perbuatannya, perkataannya, dan diamnya. Kadang-kadang Nabi berbuat, langsung juga mengatakannya. Tapi bisa jadi Nabi menyuruh mengatakannya, tidak melakukannya. Ada. Nabi nyuruh tapi nggak buat, itu ada. Apa? Salat sunat tasbih. Nabi nggak pernah buat salat sunat tasbih. Tapi dia suruh kepada saudaranya Ibnu Abbas untuk melaksanakan salat sunat tasbih. Nah, jadi salat sunat tasbih itu jangan tunggu Nabi nggak pernah buat, tapi Nabi nyuruh. Baca Quran malam Jumat, baca Yasin malam Jumat, Nabi nggak pernah buat, tapi Nabi suruh. Orang wirid itu kan dari rumah ke rumah itu kan baca Quran. Apakah baca Quran nggak disuruh Nabi? Disuruh baca Quran itu. Belajar Quran itu disuruh sama Nabi. Nah, jadi yang disebut dalil itu bukan mesti apa yang dibuat Nabi saja. Perhatikan itu. Bukan cuman harus yang dibuat, yang diucapkan juga. Kadang-kadang Nabi nyuruh nggak buat, kadang-kadang Nabi buat nggak nyuruh. Kadang-kadang dia nggak nyuruh buat. Kurban, Nabi sebelumnya nggak pernah menyuruh orang untuk kurban, enggak. Satu hari waktu Idul Adha itu Nabi ambil kambing, terus Nabi menyembelih. Orang tanya, ini nyembelih kambing untuk apa ya Rasul? Inilah sunnah ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Nabi nggak nyuruh, dia buat. Orang tanya, baru dijelaskan. Nah, jadi paham dulu ini semuanya ya. Jangan sikit-sikit cari dalil, sikit-sikit tanya dalil. Nah, ya ini.
Nah, jadi ada 4 tingkat ilmu itu. Ilmu itu yang pertama itu syariat, tingkatnya itu. Yang kedua itu torikat. Yang ketiga itu hakikat. Yang keempat itu makrifat. Nah, inilah dia 4 tingkatnya. Syariat, torikat, hakikat, makrifat. Syariat ini artinya undang-undang, tata cara, peraturan, hukum. Kalau dari segi bahasa arti syariat itu hukum, undang-undang, tata cara. Ilmunya diantara lain yang disebut syariat ini ilmu fikih yang membahas tentang tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara umroh dan sebagainya, tata cara zakat, tata cara bagaimana melaksanakan satu ibadah itu dibahas di ilmu fikih, ilmu syariat. Ini perlu. 4 ilmu ini semuanya perlu, tidak ada yang tidak perlu. Nah, itu dia, perlu semua. Syariat. Jadi syariat itu pengetahuan. Cara wudhu begini, belum wudhu itu, masih tahu cara wudhu. Cara sholat begini, belum sholat. Cara puasa begini, yang membatalkan puasa ini, rukun puasa ini, itu syariat. Belum diamalkan, masih pengetahuan. Sholat hukumnya wajib. Mengerjakan sholat berpahala, meninggalkan sholat 5 waktu berdosa. Sholat itu yang pertama berdiri, yang kedua berniat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat baca Fatihah dan seterusnya. Itu ilmunya. Belum lagi sholat. Setelah dia tahu ilmu syariat itu, baru dia beramal. Itulah disebut torekat. Dia mengamalkan apa-apa pengetahuan yang ada dalam syariat tadi. Syariat menyuruh sholat, dia sholat. Torekat artinya jalan. Jadi torekat atau torekoh itu jalan, torik, jalan. Jadi orang yang berjalan di syariat, mengamalkan syariat, itulah yang disebut orang yang bertorikat, bertorekoh. Ada torekat yang khos, ada torekat am. Nah, torekatnya ada 2. Ada torekat khos, ada torekat am. Torekat khos itu torekat khusus. Misalnya torekat Naqsabandiyah, torekat Samaniyah, torekat Mufaridiyah atau Mufaridun. Banyak jenis torekatnya. Itu namanya torekat khos, torekat khusus namanya. Masuk ke dalam salah satu torekat, ada gurunya di sana. Itu namanya torekat khos, khusus. Ada komunitasnya, ada syekhnya. Mengamalkan torekat sesuai dengan leluhur-leluhur mereka. Itu namanya torekat khos. Dan biasanya salah satu kebiasaan mereka melakukan suluk pada bulan-bulan tertentu. Diadakan suluk. Selama suluk berada di masjid, selama suluk berada di persulukan, tidak keluar. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas dunia, hanya aktivitas akhirat saja. Ada yang 10 hari, ada yang 40 hari dan seterusnya. Suluk. Selama suluk itu berzikir saja amalannya. Ini disebut torekat khos, torekat khusus namanya ini. Nah, jadi kalau kita tengok di Besilam, di Sekambing ada Pancabudi, ya. Dulu di Jalan Asrama ada almarhum Tuan Syekh Ibrahim Bonjol. Mungkin di daerah sini juga ada. Mereka mengadakan persulukan. Suluk namanya. Salik, berjalan juga. Nah, itu namanya torekat khos. Ada syekhnya di sana. Amalannya diajarkan dari syekhnya yang terdahulu, yang terdahulu, yang terdahulu, yang terdahulu. Jadi turun temurun amalannya itu seperti itu. Zikirnya sudah diatur. Tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dari leluhurnya. Sampai nanti kalau torekat Naqsabandiyah, sampai nanti kepada Syekh An-Naqsabandi. Sampai ke sana.
Itu namanya tarekat khos. Lalu apakah tarekat khos ini hanya itu saja? Tidak. Ada tarekat am, tarekat umum. Seperti kita ini, sholat, puasa, zakat, haji, kita itu bertorekat mengamalkan syariat. Tapi kita namanya tarekat am, tidak masuk dalam salah satu tarekat khos tadi. Tapi di sini juga ada sebagian umat Islam yang terlalu fanatik mengatakan kalau nggak masuk tarekat itu, salah satu itu, ini dianggap amalannya salah semua. Ini juga nggak boleh begitu. Ini antara orang syariat dengan orang tarekat ada saling tuding. Bahkan kadang-kadang di antara orang tarekat sendiri pun saling tuding juga karena berbeda tarekatnya. Tarekat A menyalahkan tarekat B, tarekat B menyalahkan tarekat A. Begitu. Padahal guru-guru mereka itu tidak begitu mengajarkannya. Nah, dan orang-orang tarekat khusus ini, kenapa? Karena memang itu tingkat ilmu. Setelah tahu di ilmu syariat, ilmu fikih, maka beramallah sesuai dengan tarekatnya. Nah, itu dia. Jadi tarekat itu berjalan. Jadi kalau ada orang tahu ilmu fikih, tahu ilmu syariat, dia masuk tarekat, salah satu tarekat apapun nama tarekatnya, tapi nggak sholat, nggak puasa, ya nggak bertarekat itu orang. Dia cuman masuk tarekat, tapi nggak beramal dengan tarekat, enggak. Ya kan ada juga orang ngaku-ngaku tarekat terus nggak sholat. Ada masuk tarekat tapi nggak sholat habis itu. Padahal nggak ada ulama tarekat, nggak ada yang ngajarkan agar muridnya nggak sholat tuh nggak ada Pak. Saya belum nemu ada guru tarekat yang mengajarkan muridnya untuk tidak sholat 5 waktu. Belum nemu saya. Lalu kalau ada orang yang katanya belajar tarekat terus nggak sholat, itu pasti kemauan dirinya sendiri yang nggak sholat, bukan ajaran gurunya, dan bukan ajaran syekhnya, dan bukan ajaran dari pendiri tarekatnya. Pasti itu dia yang menggelincirkannya. Digelincirkannya. Apa katanya? Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk zikir. Kalau sudah mampu zikir nggak perlu sholat, karena tujuan sholat zikir katanya. Nah, dibalik ini ayat. Tujuan sholat zikir katanya. Kalau sudah zikir nggak perlu sholat. Siapa bilang begitu? Iya kan? Enggak. Jadi bukan begitu. Semakin dia bertorekat, semakin kuat dia beribadah, semakin banyak ibadahnya. Itu tanda torekat yang benar. Adakah torekat yang tidak benar? Torekat khos tadi ada juga yang nyala, tapi mengatasnamakan torekat. Banyak mengatasnamakan torekat, padahal bukan mengajarkan torekat, mengajarkan praktek perdukunan misalnya. Nah, ayo yang belajar kemari nanti zikirnya bisa nengok-nengok alam gaib. Yang belajar di sini nanti kebal. Yang belajar di torekat sini nanti bisa terbang, bisa jalan di atas air, begitu. Padahal semua ini tidak ada gunanya. Apa gunanya kita belajar bisa jalan di atas air? Mumpung ini banjir aja paling-paling untungnya. Nek nggak banjir, nggih opo? Bisa jalan di atas air itu gunanya untuk apa, Pak? Untuk apa? Orang kita tiap hari jalan di aspal kok. Nengok-nengok alam gaib. Wong alam nyata aja pun kita nggak sido-sido kok. Kepingin nengok alam gaib. Pak, kalau dibuka betul-betul kita alam gaib itu, kalau yang memang belum makomnya, kalau belum makomnya dibuka, itu malah buat penderitaan kok. Membuat sengsara itu alam gaib kalau dibuka, kita belum makomnya. Kita nuntut dibuka ilmu gaib tadi, belum makom kita dibuka, waduh repot Pak. Kalau sempat dibuka alam gaib itu kepada kita, bisa nengok yang gaib kita,
Karena yang gaib itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang cantik. Kalau yang ada di sana secantik-cantiknya manusia itu masih lebih cantik yang ada di alam gaib. Sejelek-jeleknya manusia yang ada di muka bumi ini masih lebih jelek lagi makhluk yang ada di alam gaib. Ayo, itu perbandingannya. Secantik-cantik manusia yang ada di bumi ini itu kalah dengan orang yang paling jelek di alam gaib. Tetapi sejelek-jeleknya manusia yang ada di bumi ini itu tidak ada apa-apanya dengan makhluk alam gaib yang paling jelek itu. Nah, kalau kita dibuka belum makomnya, nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa ke masjid pun mungkin. Nampak dia, Pak. Wayu, wedeni, Pak. Nek wong Inggris ngomong. Karena untung kita nggak nengok. Kalau nengok, Masya Allah, kalau kita sampai bisa nengok. Kecuali kita memang sudah dibukakan Allah. Allah membuka tanpa kita minta. Nah, Allah membuka tanpa kita minta. Jadi untuk apa belajar dari awal? Ngapain masuk tarekat? Supaya bisa ngobat-ngobatin orang, mau jadi dukun. Matu apa masuk tarekat? Ya. Itu dia. Jadi orang-orang yang tidak masuk ke dalam tarekat khusus, tapi dia mengamalkan syariat, itu disebut juga dia sudah masuk ke tarekat. Jadi bertarekat wajib, masuk tarekat tidak wajib. Bertarekat wajib, arti bertarekat wajib, wajib mengamalkan syariat, wajib. Tapi tidak wajib masuk tarekat. Paham ini kira-kira? Nah, ini biar kita kunci di sini masalahnya. Karena nanti kita kadang-kadang juga gini orang, kadang-kadang, oh kalau nggak masuk tarekat, sholatnya nggak sah. Nah ini kan nggak sedap ini. Katanya kalau nggak masuk tarekat, sholatnya nggak sah. Bukan begitu. Jangan gitu juga. Tapi kalau tidak bertarekat, sholatnya nggak sah, betul. Sholat kalau nggak bertarekat, nggak sah. Karena cuman ngetahui hukumnya saja. Hukum sholat wajib, tapi nggak dikerjakan, nggak bertarekat, ya nggak sah. Maka wajib bertarekat. Masuk tarekat tidak wajib. Apakah salah masuk tarekat? Tidak. Nah, ini supaya jelas ini. Kalau dia mau belajar mendekatkan diri masuk tarekat, tapi tengok-tengok tarekatnya. Itulah gunanya ad-dinu aklun. Kalau sudah mau masuk tarekat terus dibilang nanti kalau di sini nak asal udah belajar nanti kamu kebal nak, tahan tembak, tahan bacok, tahan tikam. Wah hebat ini Pak. Cuman satu aja kamu nggak tahan nanti. Apa itu Pak Guru? Nggak tahan lapar. Podo ae. Ngangge opo? Itu orang yang tahan tembak, tahan peluru, tahan pistol, tahan pedang, tahan semuanya. Satu nggak tahan dia. 2 hari nggak makan, kelimpungan itu, nggak tahan lah, nah, bisa tahan. Nah, itu. Jadi bertarekat wajib, masuk tarekat tidak. Salah masuk tarekat tidak. Bagus masuk tarekat itu. Tapi lihat tarekatnya. Ini tarekatnya memang betul-betul mengajarkan amalan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau mengajarkan amalan zikir untuk keduniaan. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga hakikat. Setelah tadi itu syariat, undang-undangnya, ilmunya, pengetahuannya terus dijalankan dalam bentuk tarekat, maka yang ketiga naik lagi dia hakikat. Nah, di mana keunggulannya orang hakikat ini daripada orang tarekat dan orang syariat? Dia sudah naik kelas. Bukan salah orang tarekat, bukan salah orang syariat, bukan. Dia sudah seperti anak SMA yang memandang anak SMP dan anak SD, gitu saja. Jadi kalau kita diumumkan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya di agama juga kurang lebih begitu. Ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat.
Nah, di kelas, di makom hakikat ini, hakikat artinya kebenaran. Sebenar-benarnya syariat undang-undang, tarekat jalan, berjalan di atas undang-undang, hakikat kebenaran dalam berjalan tadi. Artinya apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu daripada Allah, dan jangan kamu ragu-ragu. Kalau di dalam tarekat tadi dia beramal dengan jerih payahnya, dengan jerih payah, dengan usaha sekuat tenaga dia membuat amal, dengan sekuat tenaga dia bangun tahajud, dengan sekuat tenaga dia puasa sunat, dia kerjakan seluruh amal soleh, dia kerjakan seluruh amal syariat dengan mengandalkan kekuatan dirinya, dengan mengandalkan usahanya. Maka ketika naik dia di makom hakikat itu tidak ada lagi. Dia tetap beramal, bahkan amalnya lebih banyak, amalnya lebih baik, tapi dia tidak memandang bahwa yang mengerjakan amalan itu adalah dirinya. Dia memandang haknya lebih tinggi, tapi dia nggak mandang. Hebat Pak, sholat Bapak ya ndak pernah tinggal 5 waktu, tahajud Bapak saban malam Pak, puasa Senin Kamis Bapak rajin Pak, luar biasa Bapak. Oh enggak, ini bukan saya yang gawe, ini bukan saya yang buat. Sampai dia kepada hakikat. Nah, itu untuk diri dia. Jangan salah pakai. Ketika kita sudah dalam kebaikan, pandanglah kebaikan itu Allah yang memperbuatnya dalam diri kita. Tapi jangan salah pakai. Ini ada orang salah pakai. Maaf, sebagian masuk tarekat yang tadi nggak punya basic syariat, masuk ke tarekat ujuk-ujuk masuk, begitu keluar, ya kan? Begitu keluar, dan ngomong sama orang, hei, semua yang ada ini dengan perbuatan Allah saja, tidak ada yang tidak dengan perbuatan Allah. Saya nggak sholat pun karena perbuatan Allah. Saya nggak puasa bulan puasa itu pun karena perbuatan Allah. Maaf cakap, ada yang minum. Ini bukan saya yang minum, ini Tuhan yang minum katanya. Coba. Ada yang begini Pak. Ini bukan tarekat, ini terikat. Nggak ada tarekat, itu cuman ngajar. Yang ngajar itu bukan guru tarekat, cuman pakai nama tarekat. Inilah yang menjelekkan tarekat. Inilah yang merusak nama tarekat. Oh, tarekat sana nggak sholat lagi kalau udah zikir. Itu bukan ngajarkan tarekat agama dia. Dia mengajarkan tarekat sesat, bukan tarekat agama, bukan tarekat Rasulullah. Ada. Jadi tapi itu bukan tarekat. Tapi kalau dia masuk tarekat itu, makin keluar dari sana makin banyak taat ibadahnya, wah itu baru betul tarekatnya. Jadi ada tarekat palsu, ada. Nah jangan mau yang palsu Pak. Ada. Tarekat yang palsu ada. Jangan masuk tarekat yang palsu ini. Kebenaran agama bukan pada pakaian, bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya. Agama itu kebenarannya di hati orang itu. Kalau Pak soal sorban sama soal jubah itu gampang tempahnya, nggak mahal, paling-paling 300.000, 400.000 aja. Nah, bukan di situ. Ilmu agama rasa itu bukan di situ. Nah, ya, ini dia. Nah, artinya, mari kembali. Di hakikat tadi dia sudah memandang semua amalan itu daripada kudrat dan iradat Allah, berlaku af'al Allah ke dalam dirinya. Tidak dia lagi yang membuat, itulah dia harus sampai kepada ilmu hakikat. Tapi dia duduk pada adab yang benar. Arti adab yang benar tadi, bahwasanya dia itu adabul haq. Dia menisbahkan kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan. Dia bisa sholat itu karena perbuatan Allah dalam diri saya.
Dia bisa berpuasa, itu karena perbuatan Allah ke dalam diri saya. Dia bisa tahajud sabat malam, dia mengatakan itu karena Allah berbuat kepada diri saya. Seluruh kebaikannya itu dia nisbahkan kepada Allah. Itulah orang hakikat. Dia enggak menisbahkan lagi kepada kemampuan dirinya. Udah sirna, kemampuan dirinya sirna. Itu sampai dia ke makom hakikat. Selanjutnya makom makrifat, inilah makom destinasi terakhir. Makom makrifat. Apa makrifat? Mengenal. Mengenal Allah. Yang paling tinggi ini ilmunya makrifat. Yang paling tinggi makrifat mengenal Allah. Bahkan yang paling rendah pun awalnya juga harus makrifat juga. Sebagaimana kata Rasul, awaludin ma'rifatullah. Jadi makrifat ini dari awal sudah berangkat di syariat yang makrifat, torikatnya pun makrifat, sampai nanti puncaknya pun makrifat. Nah, di situ sudah nyata baginya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Udah masuk dia ke situ. Tidak ada yang tahu waktunya kapan. Yang kedua, di mana mati, tidak ada yang tahu. Yang ketiga, keadaan apa dia mati, itu pun tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Di dalam syariat, torekat, dan hakikat. Tetapi sampai di marifat kita tahu. Nah, di batas syariat, di batas torekat, di batas hakikat kita tidak tahu kapan kita mati, di bumi mana kita mati, dalam keadaan kayak mana kita mati. Tapi kalau masuk ke dalam, sudah sampai ke makrifat, maka semua itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Kayaknya matinya di sini. Tapi untuk dia, kayaknya sekian lagi. Kayaknya seperti itu. Kenapa? Ketika sudah sampai ala kepada pengetahuan makrifat, udah hasil, Allah enggak berahasia lagi dengan hambanya. Rahasia itu kalau kita masih jauh dengan Allah, masih berjarak dengan Allah, itu rahasia. Tapi kalau orang sudah menyatu dengan Allah, sudah masuk ke dalam majelisnya Allah, itu tak ada rahasia lagi. Karena dia sudah berhubungan dengan Allah, bukan hubungan antar kewajiban saja, bukan. Dia berhubungan dengan Allah, sudah lewat batas itu. Dia sudah tahabbah, lebih lagi daripada tahabbah lagi. Ada satu konsep tahabbah. Makrifat ini di atas tahabbah lagi ini. Tahabbah itu artinya kasih-kasihan, saling mencintai. Ada orang tasawuf yang berkonsep tentang tahabbah kepada Allah, berhubungan kepada Allah dengan rasa cinta dan dicintai. Dia mencintai Allah dan Allah mencintai. Jadi hubungan mereka, hubungan saling cinta. Hakikat makrifat di atas itu lagi. Lebih tinggi lagi daripada itu. Inilah makom yang dicari, dituju oleh orang-orang tasawuf. Mudah-mudahan kita yang mengaji ini, di akhir hayat kita, Allah sampaikanlah ke makom itu. Sampai kita ke makom ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar Allah. Kalau sudah sampai ke ma'rifatullah, enggak ada lagi yang berbohong. Nabi pernah menjelaskan dalam salah satu hadis, bahkan ini hadis kudusi, seandainya seseorang itu mimpi bertemu dengan aku, kata Nabi, maka orang itu sesungguhnya bertemu dengan aku. Seandainya seseorang hamba itu mimpi bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya benarlah dia bertemu dengan Allah. Apa kata Nabi? Karena setan tidak bisa menyerupai aku dan Allah.
Kalau kita mimpi ketemu kakek kita, bisa jadi itu setan yang menjelma. Kita mimpi sipolan-sipolan, itu bisa jadi bukan sipolan. Tetapi kalau seseorang mimpi bertemu dengan Rasul, kata Rasul, itu aku katanya. Karena setan, iblis nggak bisa menyerupai aku. Dan kalau orang pun mimpi bertemu dengan Allah, maka betul orang itu bertemu dengan Allah. Karena iblis, setan tidak bisa menyerupai Allah. Demikian kata Rasul. Jadi kalau udah sampai di makom makrifat, tidak ada lagi yang bisa berbohong. Semuanya sudah transparan. Tidak ada lagi samar-samar. Kalau kita masih di syariat, masih banyak yang samar. Kita masih masuk di tarekat, masih banyak yang samar. Tapi kalau kita sudah sampai di makom makrifat, semuanya sudah terbuka dengan jelas. Tidak ada lagi. Tirainya sudah dibuka. Tirainya sudah dibuka, red gitu. Kalau kita masih di syariat, tirainya belum dibuka. Bisa nengok, bisa. Tapi mana yang bisa ditengok, yang bisa ditengok, yang bisa dilihat itu sebatas tirai dari sini sampai tirai saja. Belum bisa menembus karena tirainya belum dibuka. Kalau kamu sudah sampai ke makam hakikat, maka tirainya sudah dibuka, red, sudah dibuka. Macam mana nggak nampak? Nampaklah, sudah dibuka sama yang maha membuka. Sudah dibuka oleh yang maha kuasa. Sudah dibuka Allah dengan sebenar-benarnya, karena dia sudah melampaui semua kelas-kelas dan tahapan tadi. Tapi sampai ke situ ujiannya nggak ringan. Bukan enak mencapai ke situ. Mampu nggak dia mengamalkan apa yang dia ceramahkan, apa yang dia sampaikan kepada orang itu? Bukan sekedar ceramah, bukan sekedar menyampaikan. Mampu nggak dia mengamalkannya, baru dia bisa masuk ke situ. Maka bagi dia adalah rahman Allah kepadanya. Ujian itu bukan kesulitan, tapi rahman Allah untuk menaikkan dia ke dalam kelasnya. Walaupun mungkin dalam pandangan orang dia salah, dalam pandangan orang dia keliru, tapi dia enggak peduli dengan itu, karena dia mencari pandangan Allah pada dirinya, bukan pandangan manusia. Dia mau dibenarkan Allah, bukan mau dibenarkan manusia. Manusia tidak mau membenarkan dia, manusia menyalahkan dia. Asal jangan satu zat Allah yang menyalahkan dia, itulah dia baru sampai dia ke makam ma'rifatullah.